Ujar Nabi kita, sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya memayungi, artinya bagi orang yang menuntut ilmu, karena malaikat senang dengan yang ia perbuat. Nah, jadi kita menuntut ilmu juga tujuannya adalah menyenangkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang hendak memandang orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, pandanglah orang-orang yang menuntut ilmu agama. Nah, jadi kita belajar ilmu agama tujuannya juga apa? Supaya selamat dari api neraka. Karena Rasulullah mengatakan, siapa hendak tahu orang yang bebas dari api neraka, lihati orang-orang menuntut ilmu agama. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak ada seorang pelajar yang datang ke tempat pengajian melainkan Allah tulis bagi dia dengan tiap-tiap huruf yang didengarnya, tiap-tiap huruf yang dilihatnya, tiap-tiap huruf yang dicatatnya, Allah tulis ibadah. Dan Allah buatkan bagi dia dengan tiap-tiap langkah kakinya kota di dalam surga. Nah, dorongan menuntut ilmu, tujuan untuk menuntut ilmu agama untuk mendapatkan kemegahan supaya terkemuka di antara orang-orang, untuk menghimpunkan kekayaan, maka itu adalah menuntut ilmu membinasakan diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-ilma li arba'in dakhalan nara. Ujar Nabi kita, barang siapa yang menuntut ilmu karena 4 hal, dakhalan nara, maka dia akan masuk api neraka. Pertama, liyubahiya bihil ulama, dia menuntut ilmu untuk bermegah-megah dengan ulama, atau untuk mendebat dengannya ilmu akan orang-orang yang bodoh. Kalau aku berisi ilmu, aku nyaman karena mengalahkan orang-orang yang bodoh. Atau dia menuntut ilmu agar orang berpaling kepadanya, agar orang menghadap kepadanya. Atau dia tujuan menuntut ilmu agar dia dapat mengambil dari pemerintahan gajian, harta, kehormatan, pangkat, dan kedudukan. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu karena 4 hal itu, kata Rasulullah, dakhalan nara, dia akan masuk ke dalam api neraka. Dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolongmu di dalam membuat maksiat. Kenapa? Karena yang dilajari ini sudah tujuannya untuk maksiat. Dan ia, guru, juga akan merasakan kerugian. Ketika ini guru yang mengajarmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perampok. Menjual pedang kepada perampok hukumnya adalah diharamkan karena menolong orang berbuat kejahatan. Nah, demikian pula seorang guru yang melajari muridnya, yang muridnya itu menuntut ilmu untuk tujuan-tujuan keduniaan, maka guru pun mengajari itu dapat kerugian. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menolong orang lain, memberikan fasilitas kepada orang lain melakukan sesuatu maksiat, walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka orang itu dianggap berfungsi di dalam melakukan maksiat tersebut. Umpamanya di belakang rumah kita ada orang berjual arak, Nah, datang orang anak mencari arak, mencari minuman keras. Di mana jualan di sini rumah si Pulan yang berjual minuman keras ini itu belakangnya kita. Nah, kata-kata kita belakang itu membuat kita bersekutu dengan orang yang menjual arak,
bersekutu dengan orang yang meminum arak, walaupun hanya dengan separuh kalimat menunjukkan kepada sesuatu maksiat. Dan jikalau niatmu, dorongan dalam dirimu atau tujuanmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keridaan Allah Ta'ala dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira. Kalau kita tujuan menuntut ilmu supaya dapat keridaan Allah, supaya dapat hidayah dari Allah, kita menuntut ilmu, bergembiralah kita. Para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan dari tempat tinggal kita menuju tempat majelis pengajian, yang mana kita berangkat menuntut ilmu, tujuannya untuk mencari ridha Allah. Malaikat menaungi kita dengan sayapnya, dan ikan yang ada di dalam laut semuanya memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan. Sejak kita berjalan dari rumah sampai ke tempat pengajian, yang mana kita menuntut ilmu karena untuk ridha Allah, karena untuk mencari hidayah, makin jauh kita berjalan, maka makin banyak iwak-iwak di laut memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang menuntut ilmu tadi. Nah, jadi menuntut ilmu agama dengan tujuan untuk mencari keridaan Allah, untuk mencari hidayah Allah, itu merupakan satu dari sekian banyak niat-niat yang baik di dalam menuntut ilmu agama. Makin banyak niat dorongan dalam diri kita untuk menuntut ilmu, makin banyak niatnya, makin banyak pahala yang didapat oleh kita. Ujar Imam Ghazali mengatakan bahwa satu perbuatan taat macam menuntut ilmu, mungkin bahwa bisa artinya bahwa dia berniat beberapa kebaikan yang banyak, maka jadilah dia dengan tiap-tiap satu niat dapat satu kebaikan dan diganda sampai 10. Nah, jadi kalau kita niat menuntut ilmu agama karena mencari keridhaan Allah, kita dapat 10 pahala. Ditambah lagi kita menuntut ilmu dengan niat untuk mencari hidayah Allah, dapat 10 ulang pahala. Makin banyak niat yang kita tanamkan, asalkan niat itu niat yang baik, makin banyak pahala yang didapat dengan kemurahan dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, niat kita menuntut ilmu itu talabatul ilmi, para penuntut ilmu, termasuk di dalamnya sudah muallim wal muta'allim, pengajar atau belajar, itu talabul ilm. Menuntut ilmu artinya termasuk di dalamnya orang yang belajar dan mengajar. Jadi kalau kita menuntut ilmu, niatnya pertama untuk mencapai keridhaan Allah, dapat pahala satu kebaikan diganda 10 kebaikan. Niat kita menuntut ilmu untuk mencari hidayah dari Allah, dapat satu pulang kebaikan diganda 10. Ditambah lagi kita menuntut ilmu dengan niat menjunjung, melaksanakan titah atau perintah Allah, perintah Rasul Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Belajar artinya. Nah, jadi kita belajar ini menjunjung perintah Allah, perintah Rasulullah. Ujar Nabi kita, utlubul ilma, tuntutlah ilmu agama walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina.
Nah, jadi kita menuntut ilmu ini juga niatnya menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Disuruh Allah dan Rasul, makanya aku ini menuntut ilmu. 3 sudah niatnya. 3 kali 10 dapat 30 pahala. Ditambah lagi niatnya pulang menuntut ilmu itu istirdaul malaikah. Aku menuntut ilmu ini juga untuk mencari keridhaannya malaikat, supaya malaikat itu senang lawan aku. Ujar Nabi kita, sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya memayungi, artinya bagi orang yang menuntut ilmu, karena malaikat senang dengan yang ia perbuat. Nah, jadi kita menuntut ilmu juga tujuannya adalah menyenangkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat makhluk yang dicintai Allah, malaikat makhluk yang mencintai Allah. Kita menyenangkan orang yang dicintai Allah sama halnya menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, tujuannya kita menuntut ilmu, niat menuntut ilmu, talabul maghfirah war rahmah wan najah minan nar. Aku menuntut ilmu ini maksudnya adalah, niatnya adalah juga mencari ampunan, mencari rahmah dan keselamatan daripada api neraka. Nah, 5 kali 10 50 dapat pahala. Menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmah Allah, keselamatan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa nang hendak, ujar Nabi, memandang, siapa-siapa nang hendak melihat orang-orang nang terbebas dari api neraka, siapa-siapa nang hendak memandang orang-orang nang dibebaskan dari api neraka, pandanglah orang-orang yang menuntut ilmu agama. Nah, jadi kita belajar ilmu agama tujuannya juga apa? Supaya selamat dari api neraka. Karena Rasulullah mengatakan, siapa hendak tahu orang yang bebas dari api neraka, lihati orang-orang menuntut ilmu agama. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak ada seorang pelajar yang datang ke tempat pengajian melainkan Allah tulis bagi dia dengan tiap-tiap huruf yang didengarnya, tiap-tiap huruf yang dilihatnya, tiap-tiap huruf yang dicatatnya, Allah tulis ibadah. Dan Allah bangunkan, buatkan bagi dia dengan tiap-tiap langkah kakinya kota di dalam surga. Orang yang menuntut ilmu ini dia berjalan di muka bumi, bumi memintakan ampun baginya. Berjalan di muka bumi, bumi memintakan ampun, ya Allah ampuni orang berjalan di atasku nasi pulan bin pulan, karena dia menuntut ilmu agama. Dan di waktu petang, di waktu pagi, dia diampuni oleh Allah. Wa syahidat lahul malaikah, dan malaikat pun bersaksi. Wa yaqulun, malaikat berkata, haula utaqaullah minan nar. Ya, malaikat itu orang-orang yang menuntut ilmu agama, orang-orang yang dibebaskan Allah daripada api neraka. Makanya ada hadis yang mengatakan, andai kata manusia itu diberi hidayah oleh Allah, tahu bagaimana pahala yang Allah siapkan, pahala yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu agama, niscaya bakalahian berebut untuk menuntut ilmu agama itu. Andai kata semua orang diberitahu oleh Allah kayak apa generalnya pahala yang disediakan kepada orang menuntut ilmu, madrasah, pondok pesantren, majelis taklim karena muatnya. Nah, cuma karena ini surga sesuatu yang sangat mulia, surga sesuatu yang sangat berharga dalam pandangan Allah, Allah akan memberikannya kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menghuni surganya itu. Ada semua orang bisa mendapatkan, melihat
bagaimana Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang menuntut ilmu tadi. Nah, jadi kita menuntut ilmu, niatnya juga antara lain adalah supaya dapat ampunan Allah, supaya dapat rahmah, dapat keselamatan dari api neraka. 5 macam niat sudah kita menuntut ilmu, 50 pahala dapat. Kemudian lagi niat menuntut ilmu untuk menambah kebaikan kita adalah aku menuntut ilmu ini asyukru ala ni'mati sihhati wal farag. Aku menuntut ilmu ini sebagai syukurku atas kesehatan yang diberikan Allah dan kelapangan yang diberi Allah. Nah, jadi aku menuntut ilmu ini adalah sebagai bentuk kesyukuranku. Jadi dengan aku menuntut ilmu, aku meniatkan bahwa itu adalah syukurku kepada Allah atas diberi sihat dan lapang. Enam sudah. Yang ketujuh, tujuan menuntut ilmu istima'u kalamillah wa kalami rasulih wal ulama. Tujuanku menuntut ilmu, tujuanku ke majelis ilmu untuk mendengari kalam Allah, mendengari Al-Quran, mendengari kalam-kalam Rasulullah, al-hadis, mendengari kalam-kalam perkataan para aulia, para ulama. Ujar Nabi kita, siapa-siapa yang mendengari kepada sesuatu dari Al-Quran dan dia menghendaki pahala, ditulis bagi dia tiap-tiap satu huruf itu satu kebajikan. Kita mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? 19 huruf. Dapat kita 19 kebajikan kata Rasulullah. Satu huruf dapat satu kebajikan. Nah, jadi kita ke pengajian, niat kita termasuk di dalamnya adalah mendengari kalam Allah, mendengari firman Allah. Yang kedelapan, tujuan kita menuntut ilmu, tujuan kita ke majelis ilmu, tujuan kita sekolah agama, ifrahul walidain, membuat senang orang tua kita, membuat senang ibu bapak. Kalau kita menuntut ilmu, senang hati ibu, senang hati abah, senang hati mama melihat anaknya turun menuntut ilmu. Nah, kita menuntut ilmu, kita niatkan untuk menyenangkan kedua orang tua kita, maka kita sekaligus menjadi orang yang berbakti kepada ibu dan bapak. Walaupun sidin sudah meninggal dunia, walaupun sidin sudah berpuluh-puluh tahun di dalam kubur, tetap kita niatkan kita menuntut ilmu ini adalah untuk menyenangkan beliau itu. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, innar rajul la yasurru bi salahi waladih fi qabri. Seseorang laki-laki, baik abah, kuitan maksudnya, dia akan senang di dalam kubur dengan kesalihan putra-putrinya di dalam dunia. Kan ada hadis yang mengatakan setiap minggu itu ada laporan kepada orang tua di dalam kubur. Anak engkau menuntut ilmu, anak engkau mabuk, anak engkau mencuri. Itu ada laporan kepada orang tua. Orang tua di dalam kubur mendengar laporan anaknya menuntut ilmu, anaknya beribadah, yasur, dia gembira. Nah, jadi kita menuntut ilmu, niat kita, tujuan kita menyenangkan orang tua kita. Otomatis kita dapat juga pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya 9, tujuan menuntut ilmu, niat menuntut ilmu supaya banyak dapat pahala, supaya sekali turun ke pengajian itu ratusan pahala kita dapat, mungkin kalau bisa ribuan pahala. Ihya'us syariah wa sunnah. Tujuan menuntut ilmu juga adalah untuk menghidupkan sunnah, menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang tidak mengajinya, mati sunnah Rasul, mati syariat Islam. Nah, jadi kita ke pengajian, kita sekolah pesantren, sekolah madrasah,
tujuannya antara lain untuk menghidupkan syariah, menghidupkan sunnah Rasul. Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Ujar Nabi, siapa-siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Siapa cinta kepadaku, dia akan bersamaku di dalam surga. Nah, jadi kita menuntut ilmu tujuannya, dorongannya antara lain adalah ingin menghidupkan sunnah Rasul, ingin menghidupkan syariat Rasulullah. Yang ke-10, niat kita menuntut ilmu izalatul jahal, membuangi kebuduhan dalam diri. Kita disuruh Tuhan membuangi kejahilan. Agama memerintahkan kita supaya dibuangi sifat jahil dalam diri dengan cara menuntut ilmu. Izalatul jahli, membuang kejahilan. Imam Sahal At-Tustari mengatakan, "Ma usiyallah bima'siyatin a'zama minal jahal." Tidak ada satu maksiat yang paling besar daripada maksiatnya kejahilan. Nah, jadi kita menuntut ilmu, niat kita membuang kejahilan, berarti membuang kemaksiatan di dalam diri. Orang jahil itu paling maksiat kepada Allah. Kenapa? Ini beribadah, walaupun pas tetap kada sah. Kenapa? Karena kada berdasar ilmu. Orang jahil sembahyangnya rukunnya, syaratnya, adabnya sempurna, tapi ini terawahan mepas, kada sah. Yang paling berat orang jahil ini adalah bisa-bisa menganggap sesuatu maksiat bisa dipadahkannya kena taat kepada Allah. Ini kada tahu. Nah, jadi maksiat yang paling besar di dalam diri kita adalah kejahilan itu. Nah, kita menuntut ilmu tujuannya juga untuk menghilangkan kejahilan. Yang ke-11, tujuanku menuntut ilmu, tujuanku ke majelis taklim, niatku, doronganku adalah berkumpul lawan ulama dan salihin. Majelis taklim tak kumpulan ulama ada, orang-orang salih ada. Hendak bergabung dengan mereka itu, berkumpul, berkelompok lawan orang-orang salih dengan ulama-ulama. Nah, berkumpul dengan orang salih, berkumpul dengan ulama memberikan manfaat yang sangat besar dalam perbaikan diri seseorang. Kada usah mendengar pengajian ulama, kada usah mendengar zikirnya orang salih. Kita guring berkata orang saleh aja sudah manfaatnya yang luar biasa bagi kita. Kenapa? Orang saleh ini orang yang dirahmati Allah, orang yang disayangi Allah, orang yang dicintai Allah. Kalau kita guring berkata sidin, berarti kita guring dengan orang yang dicintai Allah. Sudah untung, apalagi mendengar perkataannya, mendengar nasihatnya, makinnya lagi. Nah, jadi ke pengajian ini turunnya aku ke pengajian antara lain berkumpul-kumpul orang saleh, berkumpul-kumpul ulama niatnya. Yang ke-12, niatnya menuntut ilmu lagi. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. An nafsihi wa an ghairihi. Aku menuntut ilmu ini tujuannya supaya aku bisa berbuat amar ma'ruf nahi munkar, khusus untuk diriku dan orang lain. Mengkada menuntut ilmu mana tahu mana kawa amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi aku menuntut ilmu ini tujuanku adalah agar aku bisa amar ma'ruf nahi munkar, khusus untuk diriku terutamanya, untuk keluargaku. Nah, makanya itu 12 niat hanya untuk satu pekerjaan menuntut ilmu. 12 kita kawal misal niatnya, atau 15 atau 100 niatnya, kali pahalanya berapa? Sebutin kebaikan digandakan Allah 10. Makanya itu orang yang menuntut ilmu ini pahalanya lebih baik daripada sembahyang semalaman suntuk, lebih baik daripada mengilangi 1000 orang garing. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu makin banyak niatnya, makin kada kehitungan pahalanya.